Selamat pagi Sobat Edukasi, saya Alessa dan hari ini kita akan membahas dan mengenal lebih lanjut mengenai apa itu Corona. Yuk kita sama-sama tanya kepada Dr. Martin Rumende, spesialis penyakit dalam konsultan paru. Selamat pagi, saya Dr. Martin Rumende, Divisi Pulmonologi dan Penyakit Kritis, Departemen Ilmu Penyakit Dalam, FKUI RSCM. Baik dokter, apa itu Corona? Coronavirus itu adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran napas bagian atas dan juga dapat menyebabkan terjadinya komplikasi pneumonia dan dapat menyebabkan kematian. Virus ini bermacam-macam jenisnya. Yang pertama kali kita alami yaitu tahun 2002 ada virus corona yang menyebabkan penyakit yang kita kenal dengan SARS yang terjadi tahun 2002. Kemudian tahun 2012 virus corona itu menyebabkan infeksi MERS dan yang saat ini Corona juga menyebabkan infeksi yang kita kenal dengan COVID-19, singkatan dari Coronavirus Respiratory Disease yang timbul dan terjadi pada tahun 2019. Ini adalah kelompok dari virus corona yang menyebabkan penyakit infeksi saluran napas atas dan bawah. Untuk gejalanya sendiri, ada apa aja ya dokter? Gejalanya sangat bervariasi ya, dari ringan sampai berat ya. Gejala ringannya hanya didapatkan keluhan pilek, batuk, sakit tenggorok, bisa sertai dengan demam ataupun tidak. Dan pada keadaan yang berat bisa timbul gejala sesak napas hebat akibat infeksi yang mengenai paru-paru sehingga pasien tampak sesak napas dan memerlukan tindakan perawatan di ICU. Untuk corona sendiri, penularannya seperti apa ya dokter? Penularannya terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama adalah dengan cara kontak ya. Jadi virus bisa dikeluarkan pada saat pasien yang terinfeksi batuk atau bersin, kemudian virus akan keluar dan terdapat di berbagai benda ya. Yang kemudian bila orang lain menyentuhnya maka dia akan terinfeksi melalui secara kontak. Yang kedua dengan droplet atau percikan. Ini timbul kalau seseorang yang menderita infeksi virus corona ini batuk atau bersin, ya. Kemudian ada orang di sekitarnya dalam jarak 1 meter, dia bisa menghirup virus itu sehingga dia akan terjangkit. Dan pada keadaan tertentu bisa juga terjadi penyebaran secara airborne, ya. Hal ini menyebabkan virus yang tadinya hanya ditularkan dengan jarak 1 meter, ya. Tapi dengan dia mengalami transmisi atau penularan airborne, dia dapat menularkan lebih dari 1 meter. Ya. Hal ini dapat terjadi kalau pasien-pasien yang terinfeksi coronavirus itu mengalami berbagai pemeriksaan atau pengobatan. Misalnya pasien mendapatkan pengobatan dengan nebulisasi, ya, diberikan penguapan sehingga bisa terjadi kemungkinan virusnya akan dikeluarkan dengan cara airborne. Sehingga orang-orang yang berada jauh dari pasien, tenaga kesehatan, bisa kemungkinan terinfeksi. Jadi 3 mode ini yang harus diperhatikan. Contoh lain misalnya pada saat melakukan tindakan pemasangan selang hidung, ya, kemudian tindakan pemasangan selang endotracheal tube pada pasien-pasien yang mengalami gagal napas, ya, itu juga bisa terjadi transmisi secara airborne. Nah, siapa saja yang berisiko terkena penyakit COVID-19? Semua orang bisa berisiko kena coronavirus, ya. Semua umur bisa juga terkena, ya. Terutama pasien-pasien yang memang pertama bepergian ke negara terjangkit, ya. Ada 31 negara terjangkit sudah ditetapkan oleh WHO, ya. Termasuk Indonesia juga termasuk. Belakangan ini sudah masuk sebagai salah satu negara terjangkit. Negara terjangkit yang cukup banyak, yang paling banyak selain China adalah Korea Selatan. Kemudian juga Italia, kemudian juga Iran, ya. Itu yang 3 terbanyak. Dan yang lain juga Singapura, Malaysia, Thailand, ya, Arab Saudi, Inggris, Jerman. Ini juga termasuk negara-negara yang terjangkit. Jadi apabila ada seseorang baru bepergian dari negara terjangkit tersebut, kemudian dalam periode 2 minggu terkena infeksi saluran napas atas, apalagi kena saluran napas bawah, maka ini harus diduga kemungkinan terinfeksi coronavirus.
Berapa persen kematian yang dapat disebabkan oleh penyakit corona ini? Angka kematian dari COVID-19 sebetulnya lebih kecil dibandingkan dengan kematian oleh SARS dan MERS. Kalau kematian yang MERS itu mencapai 34%, sedangkan SARS angka kematiannya turun 10%. Dan infeksi COVID-19 yang saat ini sedang merebak, angka kematian sekitar 2-3%, relatif jauh lebih rendah. Namun demikian, angka kesakitan dari COVID-19 ini jauh lebih tinggi dari MERS dan coronavirus ya. Kalau MERS saja angka kesakitannya sekitar 25.000 dan SARS sekitar 8.000. Kalau COVID-19 angka kesakitannya jauh lebih tinggi sampai 95.000. Sehingga walaupun secara proporsi persentase kematian lebih kecil, tapi secara absolut jumlahnya jauh lebih banyak. Kapan kita harus memeriksakan diri ke rumah sakit? Kita periksa diri ke rumah sakit kalau terutama seseorang yang datang dari terjangkit dari Singapura, dari Malaysia, dari Korea, dari Amerika, Jerman. Kemudian dalam waktu periode 2 minggu setelah tiba di tanah air mengalami infeksi saluran napas atas. Nah, itu harus segera diperiksakan ke dokter. Untuk pencegahan dari penyakit ini bagaimana ya dokter caranya? Pencegahannya adalah hindari kita berada di kerumunan, mengambil jarak paling tidak 1 meter bila kita bepergian ya. Karena kita nggak tahu orang-orang di sekitar kita mungkin ada terinfeksi virus yang tidak begitu bergejala. Jadi kemudian kita harus sering kali melakukan cuci tangan dengan sabun ya. Terutama sebelum kita memegang mata atau hidung atau rongga mulut untuk menghindari terjadinya transmisi secara kontak. Dan kemudian bila kita batuk atau bersin kita harus menutup dengan tisu ya. Tisu atau dengan kerah baju supaya mencegah terjadinya transmisi dari virus secara droplet ya. Menjaga daya tahan tubuh tetap sehat ya dengan pola hidup sehat. Tidur 6-8 jam, makan 3 kali sehari, kemudian cukup minum dan cukup makan. Sekarang kita tahu bahwa orang ini banyak sekali yang memborong masker. Sebenarnya siapa sih dokter yang harus mengenakan masker? Penggunaan masker diutamakan pada pasien-pasien yang memang sedang flu ya. Sedang sakit flu, kita sarankan pakai masker surgical supaya tidak menularkan ke orang lain. Bagaimana dengan orang sehat? Orang sehat terutama untuk yang berisiko tinggi, yaitu usia lanjut, ya, ibu hamil, ya, dan kemudian juga anak-anak harus dihindari. Ya. Kalau usia lanjut ibu hamil sebaiknya memang di keramaian menggunakan masker untuk mencegah terinfeksi. Dan sesering mungkin kita melakukan cuci tangan supaya mencegah terjadinya transmisi kontak. Nah, sudah tahu kan kita mengenai apa itu penyakit corona? Maka dari itu, jangan panik dan selalu jaga kebersihan diri. Mari kita cegah dan lindungi diri kita sendiri serta keluarga yang kita cintai dari penyakit corona.